proyek dan jadwal proyek. Judul dari materi kami yaitu KDRT dan kekerasan masyarakat. Perkenalkan, sebelumnya saya Rani Putra-Dewi. Di sini saya sebagai moderator dan anggota kelompok saya Afifah, Rizky, Iqbal, dan Fiona. Baiklah, selanjutnya itu penguatan konsep akan disampaikan oleh saudara Iqbal. Baik, terima kasih moderator. Baik, yang pertama mengenai penguatan konsep, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis atau pelanggaran terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya ada bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama ada kekerasan seksual. Menurut pasal 8 UU KDRT merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Kemudian bentuk yang kedua ada kekerasan fisik. Menurut pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Kemudian yang ketiga ada kekerasan psikis. Menurut pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Kemudian ada yang keempat, kekerasan pelantaran rumah tangga. Pasal 9 UU KDRT mengatur bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan hidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut. Nah, dan juga ada hukuman bagi pelaku KDRT. Hukumannya ada untuk kekerasan seksual pidana penjara selama 4 tahun hingga 15 tahun, hingga denda maksimal 12 hingga 300 juta. Kemudian kekerasan fisik itu pidana paling lama 10 tahun atau ini denda paling banyak 30 juta. Diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban tidak sakit atau luka berat. Next. Kemudian ada kekerasan psikis, pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta. Kemudian ada kekerasan pelantaran rumah tangga, itu ada dikenai penjara maksimal 3 tahun dan denda setara 15 juta. Next. Kemudian ada kekerasan dalam masyarakat. Tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja atau perbuatan yang lalai tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran. Dampak penting dari kekerasan dalam masyarakat ini dapat menimbulkan kerusakan interaksi sosial di dalam masyarakat, kehidupan lingkungan masyarakat menjadi tidak harmonis, dan bisa juga menimbulkan rasa trauma secara psikologis. Kemudian kekerasan ini juga dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pasal 170 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada macam-macam kekerasan masyarakat. Yang pertama kekerasan agresif, kekerasan tertutup, kekerasan terbuka, dan kekerasan defensif. Kasus kekerasan dapat diduga ketika masyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan bijak, menciptakan pemerintah yang baik, penegakan hukum dilakukan secara adil dan bersih. Kemudian ada perencanaan proyek, di mana kami mengambil judul untuk proyek kami adalah penanganan dan pencegahan kekerasan rumah tangga dan kekerasan masyarakat melalui pemasangan poster. Next. Kemudian ada tujuan dari proyek kami akan terapkan. Yang pertama,
untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan masyarakat dan sebagai upaya pencegahan melalui poster. Kemudian tujuan yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengingatkan kepada masyarakat mengenai kewajiban untuk memberi perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Dan yang kelima, penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT dan kekerasan masyarakat pada anggota masyarakat. Oke, selanjutnya sasaran proyek. Nah, sasaran proyeknya kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. Estimasi anggaran dan hal yang diperlukan. Yang pertama biayanya estimasinya sekitar 50.000. Kemudian kami membuat desain poster dan tempat pemasangannya. Kemudian ada tahapan proyek. Yang pertama pengumpulan informasi mengenai KDRT dan kekerasan masyarakat. Kemudian membuat desain poster yang menarik. Kemudian survei lokasi, tempat pemasangan dan melakukan pemasangan. Nah, dan juga ada jadwal pelaksanaan proyek di mana diskusi kelompok dilaksanakan pada minggu kedua, presentasi dilaksanakan pada hari ini, kemudian ada pembuatan proposal itu akan di minggu ketiga, kemudian ada pelaksanaan praktikum itu akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan September atau menyesuaikan. Kemudian ada pembuatan laporan akhir praktikum itu menyesuaikan, dan terakhir presentasi hasil praktikum. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil rencana proyek dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mengatur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan itu yang terlalu mencuat nggak ada pelecehan anak itu insya Allah kami nggak ada. Tapi kalau kekerasan mungkin lah gitu nggak sampai sing itu belum sampai insya Allah nggak ada. Kalau kekerasan misalnya ada kayak kekerasan itu warga-warganya masih enggak, mereka tuh kan kita udah ada cenderung tertutup ya, tertutup sebenarnya belum sampai masih yang apa ya, tidak berani speak up ya. lebih ke faktor berani mungkin profesi pribadi ya jelas kan ya, contohnya misalnya malah ngumbar aibnya keluarga itu tuh dianggap sesuatu hal yang tabu lah untuk diumbar gitu, aib gitu. Kita sebagai tetangga juga misalnya ada pun tetangga kita ada kekerasan juga, kalau memang itu tuh masih sebatas rumah ya nggak mungkin lah kita mau sedang dia aja mau yang mau sudah lewat batas mungkin, jadi nggak ada lapor ke kadin Artinya nggak ada kasus yang sampai misalnya kayak melapor ke polisi. Kayaknya nggak ada. Biasa kalau kita pun ada dengar juga paling besoknya udah Baikan. lagi udah baikan. Ya namanya berumah tangga ya nggak luput dari masalah kan. Ya pasti kan namanya orang emosi kita nggak tahu. Dan itu ya yang namanya suami istri berantem mungkin biasa. Tapi ya yang namanya keberantem itu ya kalau udah kelewat mungkin juga karena hilaf kan. Tapi ya biasanya nggak lah. Tapi kalau sampai mencuat seperti ini ya kalau sekarang tuh yang kekerasan itu artinya kan
peduli gitu kan. Tapi kalau kayaknya kalau memang dia tuh nggak mengungkapkan itu nggak mau itu dari Tapi kalau yang kita dengar tetangga sampai misalnya KDRT yang kayak mana itu ada paling ribut-ribut biasa. Kalau sesama antar masyarakat konflik nggak ada, itu udah konflik namanya ya nggak ada gitu. antar tetangga ya. Nah ada misalnya mau buat pagar terus selisih batas gitu ada, cuman nggak sampai yang kayak tetap kita Masih bisa di itu ya Mbak di secara kekeluargaan. kalau sekarang tuh kalau dulu tuh BKKBN ya, sekarang tuh namanya DPK 2KB gitu. Nah namanya itu PRKD, petugas lapangan keluarga berencana gitu kan. Jadi memang di situ tuh petugasnya tuh menyampaikan masalah KDRT, masalah kekerasan, seandainya kami ada pertemuan-pertemuan tuh disampaikan seperti itu kan. Nah cuman yang sekarang sering ya mudah-mudahan memang tidak ada di pihak kan. Terus seharusnya kan bawah-bawahnya juga dikasih sosialisasi, tapi sementara memang kami tidak ada. Nah yang sering sosialisasi hukum ya Bu? ya Tentang kekerasan dalam rumah tangga bukan dulu? Pernah ya? iya itu memang kami sering ada itu kan sosialisasi. Jadi memang kalau di sini sih karena banyaknya pengajian gitu kan, ada posyandu, ada yang disampaikan ada acara posyandu. Berarti secara disambil tadi kegiatan lain. Iya. Ada yang kalau misalnya kegiatan khusus rutin gitu. Kalau rutin enggak. Dulu tapi kalau untuk sosialisasi desa pernah mengadakan itu dari hukum, petugas hukum dulu. Banyak kok kita tuh pendampingan juga nggak cuma dari kita perangkat pemerintahan desa aja, tapi ada polsek kan sering juga ada babin-babin itu kan keliling juga gitu kan, waktu misalnya contohnya kalau ibu LKP tadi pas posyandu gitu kan, ada ibu sih itu di sana. Terus misalnya kalau ada pengajian itu kebetulan anggota PLKP juga ada ikut juga gitu. Terus polsek juga ke Polres juga ada kunjungan Jumat cepat ya, kunjungan dari polsek. Tapi kan ada Pak Kadin juga di sana, jadi Pak Kadin juga menyampaikan bisa jadi pas ada acara juga misalnya di sini juga mengambil polsek ada di sana tokoh perempuan gitu. Insya Allah kalau sosialisasi kekerasan itu udah kita lah masyarakat mengerti, misalnya kalau itu kita ngambil kemana. Tapi ya alhamdulillah balik-balik lagi sebatas keluarga tuh udah selesai gitu. Nah nggak sampai kalau kita dusun kan kepala wilayahnya udah nggak sampai. Secara didana masyarakat itu kalau sudah besar harusnya kemana? Supaya apakah langsung ke desa ya boleh mengajukan di sana. Jangan dulu nanti kan kita ada kepala wilayah masing-masing. Kalau dulu ada RT, kalau sekarang nggak ada lagi. Jadi langsung ke kepala dusunnya. Nanti kalau sampai kepala dusun kok mentok nggak bisa, mungkin larinya ke desa. Ya, bisa memfasilitasi sampai permasalahan itu selesai. Kalau toh memang ini kan seandainya tadi kan, seandainya toh desa tidak selesai ya, kita naikkan lagi seperti itu. Polsek yang dekat kan. Kalau di desa itu tindakan apa Bu supaya itu selesai di desa? Mediasi lah. Ya, kedua belah pihak. Hanya permasalahan terjadi malam, otomatis nggak mungkin mau malam-malam karena desa seperti itu. Paling sebagai Pak Kadun, Pak Kadun nyampaikan. Nah, besok dipanggil kedua belah pihak. Nah, yang kedua belah pihak yang datang nggak pas hari itu. Kalau cuma baru saat yang sepihak, otomatis nggak selesai. Tapi kalau memang ini selesai. Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for my will?